sehingga personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian rekan Brimob menyampaikan, kamu pangkatnya apa? Pangkat saya mayor. Dan yang tertua dari Brimob melihat surat tugas personil BAIS tersebut dan memerintahkan untuk mengambil dokumen berfoto dengan yang tertua dari Brimob kepada anggotanya. Kemudian menyampaikan, siapa yang tertua di kelompokmu? Yang tertua di kelompok saya, Pak. Selanjutnya personil BAIS tersebut dilepas dari pegangan tertua, kemudian menyampaikan Mayor SS itu, maaf Pak, saya dari tadi di belakang pasukan Brimob. Sehingga alur perjalanannya dia tahu. Ya, karena memang posisinya di belakang pasukan Brimob. Karena sedang melaksanakan tugas juga. Ya sudah Pak, kalau begitu. Selanjutnya saling berjabat tangan dan kartu tugas dikembalikan. Yang tertua Brimob langsung pergi bergabung ke pasukan Brimob lainnya. Jadi itu kronologis yang terjadi. Setelah itu yang muncul adalah itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya framing negatif ya, tapi itu framing yang syarat dengan kebencian ya. Karena langsung judulnya BAIS provokator, BAIS ditangkap Polri. Seperti yang disampaikan Wakil Panglima TNI, seyogyanya ini tidak perlu disampaikan ke media. Karena apa? Karena pertama, Mayor SS adalah anggota intelijen. Ya, sifat-sifat tugasnya adalah rahasia. Sehingga apabila terjadi sesuatu di mana, case di suatu kerusuhan atau suatu konflik, ya setidaknya harus diamankan. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di kasusnya pemberitaan hoax BAIS TNI. Bisa dipahami ya bahwa tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan untuk menentukan, misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya. Oke, sekarang kronologis yang kedua, kejadian kedua ini juga viral. Ya. Yang tadi BAIS saja dirangkul aja sudah viralnya begitu, apalagi sekarang sudah proses penanganannya mungkin lebih keras. Ya, ya dengan agak dipiting gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya begitu di framing cepat sekali sebarannya. Ya. Saya sampaikan di sini bahwa video viral yang menunjukkan seorang anggota TNI, Pratu Handika Novaldo, diamankan oleh personel Brimob Polda Sumsel saat kerusuhan di DPRD Sumsel Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Brimob Polda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel. Kemudian dan itu juga ditegaskan oleh Kapendam bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU. Ya. Jadi itu kronologis singkatnya. Kemudian yang ketiga itu pria di Sumut mengaku anggota TNI jadi provokator demo. Ya, ini juga sangat memungkinkan untuk di framing ataupun dibuat narasi negatif. Karena yang potongannya ya kan cepak, kemudian ya model-modelnya tegap kayak tentara lah biasanya. Ya. Peristiwa terjadi pada Senin 1 September 2025 sekitar pukul 16.58 ketika massa dari Aliansi Akbar melaksanakan orasi di depan kantor DPRD Sumut. Seorang pria bernama Fajri Buhang, 25 tahun, ulangi 26 tahun, warga Medan Tembung, diamankan oleh peserta aksi setelah kedapatan mengambil dokumentasi dari depan barisan massa. Pria tersebut kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian yang berjaga. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan tidak dapat menyebutkan NRP, asal satuan, maupun menunjukkan kartu tanda anggota TNI. Dengan demikian dipastikan bahwa pria tersebut bukan anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi.
Saat ini yang bersangkutan telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya berita hoax, seorang pemuda dituding sebagai anggota TNI dan tertangkap ikut menjadi provokator kerusuhan di Ternate. Dan ini sudah klarifikasi juga oleh Kapolres Ternate, terima kasih. Melalui keterangan resmi di Polres Ternate didampingi ibu dari yang bersangkutan menjelaskan bahwa seseorang yang diamankan tersebut bukan anggota TNI melainkan seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Pascal Mamake. Yang saat ini masih. Berikutnya adalah video pria yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Nah, ini juga sudah diklarifikasi oleh Kapolres Bogor ya, itu hoax ya. Jadi viral sebuah video pengakuan tersangka berinisial M yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Namun Kapolres Bogor, AKBP Wika menegaskan hal itu tidak benar. Pengakuan tersangka M hanya akal-akalan agar bisa lolos dari proses hukum. Ia sengaja mencatut nama anak anggota TNI supaya mendapat perlindungan. Dan ada beberapa video hoax lainnya ya. Mungkin saya yakin rekan-rekan banyak monitor ya. Banyaknya video yang menyangkut pautkan aksi kerusuhan dengan TNI. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan dan tegaskan lagi. Dan saya juga terima kasih atas kehadiran Karopenmas, kemudian Karo Propam di sini. Ya kan? Sejak bergulirnya kejadian-kejadian ini, TNI intens melakukan koordinasi terkait dengan permasalahan ini. Ini penting karena seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI Polri, kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar, ya. Dan itu otomatis akan memecah belah kesatuan bangsa. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini TNI Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusif.